pagi buat anak didik ibu semua. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita perhatikan dulu di sekeliling kita, di bawah bangku, meja, diperhatikan dulu sampah-sampahnya ya. Iya, Bu. Kalau ada sampah dibuang ke tempat sampah. Itu Rani. Oke. Jadi Ibu absenlah dulu ya. Siapa yang nggak hadir? Juwita, Bu. Kenapa nggak hadir dia? Nggak tahu, sama Juwita. Oke, Ibu absenlah dulu ya. Iya, Bu. Kasih. Hadir, Bu. Kristina, hadir Bu. Arsen. Marlina. Hadir, Bu. Revi. Hadir, Bu. Sofia. Hadir, Bu. Via. Hadir Bu. Rani. Sumi. Hadir, Bu. Andre. Hadir, Bu. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa yang dibawakan oleh Marlina. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih buat Marlina. Kenapa kasih ketawa kasih? Bu, ibu itu, Bu. Oh, Bu. Oke. Berdoa. Jadi materi kita pada hari ini yaitu sistem peredaran darah manusia. Nah, jadi minggu lalu materi kita apa yang minggu lalu itu? Sistem peredaran darah manusia. Iya. Nah, jadi sekarang itu kita akan belajar tentang mekanisme sistem peredaran darah manusia. Nah, jadi tujuan pembelajaran itu untuk mengenali struktur dan fungsi organ penyusun sistem peredaran darah manusia termasuk jantung, pembuluh darah, dan komponen darah. Kemudian, untuk mengelerasikan gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah atau seperti anemia, hipertensi, dan stroke dengan gaya hidup serta menyajikan solusi dan upaya preventif. Nah, jadi buat anak didik ibu semuanya, sistem peredaran darah manusia itu berfungsi mengedarkan oksigen dari nutrisi ke seluruh tubuh, yang dimana untuk mengangkut limbah metabolisme seperti karbon dioksida ke organ ekskresi atau paru-paru dan ginjal, yang dimana dia juga mengatur suhu tubuh, melindungi tubuh dari infeksi melalui sel darah putih, dan membantu pembekuan darah saat terjadi luka. Nah, jadi bagian utama sistem peredaran darah manusia itu ada 3. Siapa yang tahu? Ada jantung, Bu, pembuluh Ya. darah, dan darah. Ya, betul. Nah, jadi sistem peredaran darah manusia itu terbagi menjadi 2. Ada dia sistemik dan ada dia pulmonal. Nah, jadi kita akan membahas tentang sistem peredaran darah besar, yang dimana sistem peredaran besar ini berfungsi mengedarkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh dan membawa kembali ke darah yang mengandung karbon dioksida ke jantung. Kemudian prosesnya itu dari darah bersih dipompa dari bilik kiri ke jantung, kemudian ke aorta, lalu diedarkan ke seluruh tubuh untuk menyuplai oksigen dan nutrisi ke sel-sel darah, kemudian mengumpulkan karbon dioksida dan kembali ke jantung melalui vena menuju serambi kanan. Kemudian ada peredaran darah kecil, yang dimana fungsinya itu membersihkan darah dengan menukar karbon dioksida dengan oksigen di paru-paru. Nah, jadi prosesnya itu dari darah kotor yang kaya karbon dioksida dipompa dari bilik kanan jantung ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas, karbon dioksida dilepas dan darah mengambil oksigen segar. Nah, jadi supaya anak didik ibu semuanya gampang mengerti tentang peredaran darah besar dan peredaran darah kecil, ibu membuat sosiodrama, yaitu
Nanti ada dia episode pertama itu peredaran darah besar, kemudian episode kedua peredaran darah kecil. Nah, jadi maju buat anak didik ibu yang sudah kita susun kemarin minggu lalu, majulah orang-orangnya, kita buat sesuatu. Jadi udah siap semua? Sudah, Bu. Jadi buat anak didik ibu semua yang tidak mendapatkan peran, kita amati sama-sama ya anak-anak ibu. Iya, Bu. Ibu. Mulailah. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan menyaksikan perjalanan luar biasa di dalam tubuh kita sendiri, yaitu sistem peredaran darah manusia. Sistem ini terbagi menjadi dua rute besar. Peredaran darah besar atau sistemik dan peredaran darah kecil atau yang disebut dengan pulmonal. Mari kita saksikan perjalanannya. Hai Erik, kamu baru saja tiba dari paru-paru dan masuk ke ruanganku serambi kiri. Wah, ranselmu penuh sekali dengan bola-bola merah. Ayo cepat turun melewati untuk menuju ruang sebelah. Sekarang kamu berada di ruanganku bilik kiri. Aku adalah bagian jantung yang paling berotot tebal karena aku harus memompamu dengan tekanan tinggi keluar menuju pembuluh darah yaitu aorta. Bersiaplah menuju seluruh tubuh. 1, 2, 3, pompa. Sinister mendorong Eri. Eri berlari cepat menuju area jaringan tubuh di sisi kanan panggung. Wush, aku meluncur melintas pembuluh darah arteri. Tekanan kuat sekali. Halo jaringan tubuh, aku membawa oksigen untuk kalian. Hore, kurir darah datang. Kami sangat butuh oksigen untuk membakar energi. Erik lalu menggantinya dengan bola-bola biru, di mana sebagai gantinya itu di bawah sampah metabolisme kami karbon dioksida. Aduh, setelah menerima CO2, tubuhku rasanya lemas dan ranselku menjadi biru tua. Sekarang aku harus berjalan pelan-pelan melewati pembuluh balik vena cava untuk pulang ke jantung. Eri berjalan lesu kembali ke tengah panggung menuju Dexter. Selamat datang kembali, Erik. Kamu masuk melalui pintu serambi kanan. Dengan tibanya kamu di sini, membawa CO2, maka rute peredaran darah besar resmi selesai. Oke, jadi ini kan tadi sudah sistem peredaran darah besar. Nah, jadi kita akan melihat episode kedua yaitu sistem peredaran darah kecil. Oke, kita mulai ya sistem peredaran darah kecil. Namun tugasmu belum selesai Erik. Ranselmu penuh dengan racun. Silahkan turun ke ruang bawahanku. Sekarang kamu berada di ruang bilik kanan. Aku akan memompamu ke rute yang lebih dekat, yaitu menuju paru-paru melewati pembuluh arteri pulmonalis. Ini adalah awal dari peredaran darah kecil. Bersiap, pompa. Dexter mendorong Eri. Eri berjalan menuju sisi kiri panggung tempat Alve berada. Aku meluncur ke jalur paru-paru. Permisi Alve, aku membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh. Ah, tepat waktu Eri. Serahkan bola-bola birumu padaku. Karbon dioksida ini akan kuhembuskan keluar lewat napas manusia. Dan ini ambil bola-bola merah atau oksigen yang baru saja dihirup manusia melalui hidung. Alve mengisi penuh ransel Eri dengan bola merah. Wah, aku segar kembali. Ranselku kembali merah merona. Aku akan pulang ke jantung melalui pembuluh vena pulmonis. Eri berjalan dengan ceria kembali ke area Sinister. Selamat datang kembali di serambi kiri. Eri, kamu kembali membawa oksigen bersih dan rute peredaran darah kecil pun telah selesai dengan sempurna. Luar biasa. Eri telah menyelesaikan kedua rute peredaran darah tanpa henti demi menjaga manusia tetap hidup. Mari kita rangkum jalurnya sekali lagi. Pembawa terus, hidup sehat, jantung kuat. Terima kasih. Oke, kita mulai masuk ke tempat
mekanisme. Udah Mbak Lina? Oke, jadi Ibu ingin berterima kasih kepada anak didik Ibu semuanya karena mau berperan dalam proses sistem peredaran darah manusia. Nah, jadi kita sudah tahu, anak didik Ibu semua udah tahunya? Udah paham ya atau udah paham? Sudah paham. Bagus. Jadi pembuluh darah tadi ada berapa? 3. Ada apa saja itu? Arteri, vena, kapiler. Nah, jadi pembuluh darah itu ada 3, yang dimana ada arteri. Nah, jadi arteri ini memiliki dinding paling tebal. Di antara ketiganya memungkinkan menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Kemudian ada vena, yang dimana vena ini tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, yang dimana sehingga darah dapat mengalir melalui dengan tekanan rendah. Kemudian vena juga memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah. Kemudian ada kapiler, yang dimana dia itu memiliki dinding paling tipis sehingga zat seperti oksigen dan gula dapat melewati dindingnya dan masuk atau keluar dari darah. Nah, jadi darah manusia terdiri atas beberapa bagian, yaitu apa saja? Coba ada yang tahu? Nah, jadi kalau kita mengucapkan rame-rame kayaknya kurang jelas lah ya kan? Jadi ada yang bisa membacakan ke depan? Oh, silakan Sophia. Ke depan, Bu. Iya. Darah manusia itu terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama ada plasma darah, yang kedua ada sel darah merah atau eritrosit, lalu ada sel darah putih atau leukosit dan keping-keping darah. Oke, terima kasih buat Sophia. Nah, jadi plasma darah itu merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti antibodi, hormon, dan protein. Kemudian sel darah merah atau eritrosit yang dibawakan oleh Amle tadi, yang dimana darah sel eritrosit itu bertindak sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada sel darah putih atau leukosit yang merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Yang terakhir ada keping darah atau trombosit, yang dimana dia itu dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah saat terjadi luka atau cedera. Nah, jadi Ibu mau menjelaskan menggunakan media yang sudah Ibu buat agar anak didik Ibu semuanya lebih paham dan mengerti bagaimana dan dari mana aja proses mekanisme sistem peredaran darah manusia. Jadi, sistem peredaran darah manusia itu dimulai dari si serambi kiri. Siapa tadi yang bawakan serambi kiri? Rani, ya, Rani Surbakti. Nah, jadi si Rani Surbakti ini membawa darah yang kaya akan oksigen. Kemudian dia masuk ke bilik kiri melalui katup bikuspidalis. Kemudian setelah dari bilik kiri dia masuk ke aorta. Nah, jadi dari aorta ini dia masuk lagi ke seluruh tubuh atau pada pembuluh darah, vena, dan arteri. Nah, jadi di pembuluh darah ini darah yang kaya akan oksigen tadi ditukar menjadi darah yang kaya akan karbon dioksida. Nah, jadi dari seluruh tubuh ini dia nanti masuk lagi ke serambi kanan melalui vena superior dan inferior. Nah, jadi masuk ke serambi kanan ini, kemudian setelah dari serambi kanan dia masuk lagi ke bilik kanan melalui katup tricuspidalis. Nah, setelah dari bilik kanan ini dia masuklah ke vena pulmonalis. Nah, dari vena pulmonalis ini dia masuklah ke paru-paru, yang dimana di paru-paru inilah nanti di bagian alveolus itu nanti ditukarkan darah yang
kaya akan karbon dioksida dilepaskan, kemudian dia kembali lagi darah yang kaya akan oksigen, kemudian kembali lagi ke serambi kiri. Begitulah seterusnya. Udah ngerti semua nanti? Berarti Ibu? berulang kan, Bu? Iya. Nanti setelah dari ini lah terakhir perjalanannya dari paru-paru, yaitu pada bagian alveolus. Ngerti Bu? Oke. Nah, semua udah ngerti kan anak didik ibu semua? Sudah, Bu. Jadi kalau ibu suruh kerja kelompok buat menjelaskan tentang mekanisme sistem peredaran darah manusia udah bisa semua? Sudah, Bu. Oke, jadi ibu kasih buat kita sekarang kerja kelompok. Jadi di sini kelompok 1 dan bagian situ kelompok 2. Oke. Kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita ada 11. Ada yang 6, ada yang 5. Ibu. Dan jadi ambil ke sana lah ya. Karena kan lebih banyak di sini biar seimbang. Iya, Bu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan tanya ya. Bu, apa itu? Dikerjakan ya. Nanti siapa nilainya paling bagus ibu kasih hadiah. Nilainya nanti paling bagus. Makasih kita Bu. Sudah, Bu. Kami udah, Bu. Kami siap, Bu. Kami sudah. Kelompok 1 sudah Bu. Oke, kalau udah bisa dipresentasikan ke depan buat teman-teman yang belum maju kelompoknya kita perhatikan ada Oke, Bu. satu. Ayo, Bu. Kita perhatikan Marlina. Iya, Bu, kan lagi menjawab, lu sadar ya, Bu. Oh iya. Bu, mau nanya, Bu. Kenapa itu? Ini kan, Bu. Salah satu aja ya. Jadi kan kita ada 2 kelompok. Jadi kelompok 1 itu mereka menjelaskan sistem peredaran darah besar. Kalau kelompok 2 peredaran darah kecil. Oke, kita mulai. Padahal di sini banyak kecil, Bu. Iya. Di sini kami akan menjelaskan yaitu sistem peredaran darah besar atau sistemik dibilang tulisannya, dan kami dari kelompok 1 yang dimana mekanisme sistem peredaran darah manusia itu terdiri atas peredaran darah besar dan yang kecil. Nah, di sini kami akan menjelaskan yang bagian besarnya, di mana urutannya itu adalah darah yang kaya oksigen akan dipompa dari bilik atau ventrikel kiri, dan darah akan mengalir ke aorta. Dari aorta, darah akan disalurkan melalui arteri ke seluruh tubuh. Lalu di kapiler jaringan tubuh, di mana oksigen dan zat makanan diberikan kepada sel-sel, sedangkan karbon dioksida dan sisa metabolismenya akan diambil. Darah yang kini kaya karbon dioksida kembali melalui vena. Darah yang masuk ke vena kaya akan superior. Darah masuk ke vena kava superior dan inferior. Selanjutnya, darah bermuara di serambi atau atrium kanan. Jadi teman-teman urutan siklus itu mulai dari bilik kiri, lalu ke aorta, ke arteri, ke kapiler seluruh tubuh, kemudian ke vena cava dan kembali ke serambi kanan. Oke. Nah, beri nafas kepada kembali kita kelompok 1. Kami, Bu, kelompok 2, Bu. Kelompok 2 udah selesai, sudah Bu. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan Tolong ya, hasil Adi. dari diskusi kami, yang dimana urutan pertama itu dibacakan oleh Adrian. Darah yang kaya karbon dioksida dipompa dari bilik ventrikel kanan. Darah mengalir melalui
Darah mengalir melalui arteri pulmoner menuju paru-paru. Di kapiler alveolus paru-paru terjadi pertukaran gas, di mana karbon dioksida dilepaskan dan karbon diikat. Darah yang telah kaya oksigen kembali melalui vena pulmonalis. Darah masuk ke serambi kiri atau atrium. Dari serambi kiri, darah diteruskan ke bilik kiri untuk dipompa kembali ke seluruh tubuh. Jadi, urutan singkatnya itu supaya kita bisa menghafal dengan baik dan gampang. Di sini kami ada singkatannya. Bikan apul papa vepus. Apa itu? Bilik kanan, arteri pulmonalis, kapiler paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri atau bilik kiri. Sekali lagi kami bikan apul papa vepus serpir. Amin. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Bikan apul serpir. Kenapa ketawa Marlina? Serpir, Bu. Oh iya. Nah, jadi sudah mengerti semua adik ibu? Sudah. Siapa di sini yang belum paham? Biar kita bahas sama-sama. Berarti sudah mengerti lah ya? Nah, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu jantung ada berapa 4 ruang? Coba. Ada 4 ruang. Apa saja serambi kanan, iya. Kemudian darah. Darah itu ada berapa? Darah ada 3. 4, Bu. Ada 4. Apa saja? Darah merah. Iya, betul. Kalau pembuluh darah ada berapa? 3. Apa saja? Ya, jadi udah paham kali lah ya Ibu tengok. Ya, Bu. Nah, jadi kita sebelum pulang kita nyanyi lah dulu ya, biar ingat, biar sampai rumah nggak lupa gitu kan. Jadi coba berdiri lah dulu, berdiri. Ya, Bu. Ayo tolong tepuk tangan kita ya. Kayak gini aja. Sistem peredaran darah manusia, jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung memompa, paru menyuplai oksigen dalam darah manusia. Pembuluh darah berjumlah 3, arteri, kapiler, dan juga vena. Jantung manusia ada 4 ruang, serambi di atas, biliknya di bawah, kiri yang bersih, kanan yang kotor, patut jaga aliran kotor. Darah arteri kaya oksigen, vena miskin oksigen balik jantung. Ya Bu, siap ya. Jangan lupa Ibu tanya lagi kalau ada yang lupa Ibu kasih hukuman ya. Iya. Ibu inilah. Nah, jadi kan kita tadi udah kerja kelompok. Nah, jadi Ibu kasih tugas di rumah biar kita lebih mengingat lagi. Keluarkan, Bu. Udah siap kita, Bu, buat anak baru dulu. Ya, silakan. Udah absen, Bu. Serasa, Bu. Bisa, Bu. Nggak bisa kayak gitu, Bu. Pusat kelas. Dari mana, Pak? Iya, Pak, masuk Pak. Oh, yaudah, silakan maju duduk. Baik, kan
Padahal aku semalam terluka dikeluarkan ini. Nah, jadi Kalau cowok tinggal dimasukkan. iya. Jadi tugas individu kita. Jadi tugas individu kita ini ya. Oke, dicatat. Ya, Bu. Nggak ada pulpen. Bu. Serius, Bu? Iya, boleh. Jadi kalau nggak ada yang kerjakan tugas nanti, Ibu hukum ya. Oke, Bu. Coba ditulis. Bu. Nanti kalau cowok yang nggak kerjakan nggak aku hukum. Itu GPR. Udah selesai. Jadi materi kita minggu yang akan datang yaitu sistem organ ya. Jadi kalian pelajari lah. Nanti ibu tanya bagian-bagian dasarnya. Kalau kalian nggak tahu ibu hukum juga. Oke, Bu. Oke. Sebelum kita pulang, tadi kan kita awali dengan Rani. Oke, tadi kan kita memulai dengan doa, maka kita menutup juga dengan doa. Jadi yang membawakan doa kita, iya, abang yang terlambat tadi lah. Bawakan, Bang. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ini berdoa selesai. Oke, terima kasih, Bang. Nah, jadi terima kasih ya buat anak didik ibu semua.